Nah, kejelian seorang Erick Thohir atau federasi atau katakanlah tim kepelatihan melihat kekurangan ini sudah terjawab juga gitu kan hingga sekarang. Nah, kalau seandainya kita tidak mencoba untuk mempercepat proses naturalisasi Emil Eder Mulyadi, tentu kehilangan Marcel sangat menakutkan dan tentu itu adalah sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kita pecinta timnas. Menurut teman-teman, siapa yang pantas untuk menggantikan Marcelino? Di pertandingan terakhir Eliano boleh dikatakan juga tidak terlalu tampil bagus ya, ada peluang-peluang yang disia-siakan, lalu kemudian ada case-case yang tidak juga terlalu tenang dalam memberikan umpan bola, salah umpan ada beberapa 1, 2, 3 kali begitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Eliano tidak bermain bagus teman-teman ya, boleh, tapi tidak bagus amat menurut saya. Tapi tentu pelatih punya pertimbangan tersendiri apakah nanti layak seorang Eliano itu menggantikan posisi Marcelino. Justru saya menarik kalau misalnya Dennis James diberikan kesempatan untuk menempati posisi Marcelino teman-teman ya, karena skill Dennis James dan kekuatan fisiknya itu lebih mumpuni dibanding 3 orang yang saya sebutkan tadi. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak. Kemudian bagaimana menurut teman-teman, siapa yang berhak sebetulnya atau siapa yang layak sebetulnya untuk menggantikan posisi siapa Marcelino? Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang selalu memberitakan tentang olahraga, tentu berita sepak bola timnas Indonesia yang akhir-akhir ini semakin hari semakin memiliki perkembangan yang sangat baik, meskipun terkadang memang ada caci maki di dalamnya, ada puji-pujian di dalamnya, dan itulah sepak bola. Sepak bola tidak luput dari hal-hal yang kontroversi. Oleh karena itu teman-teman, kita akan ulas kembali perjalanan atau katakanlah kita review sedikit perjalanan timnas Indonesia yang kurang lebih dari 1,5 bulan kita akan menghadapi Cina di GBK teman-teman. Nah, sedikit saya ingin menginformasikan bahwasanya ketika Indonesia kemarin melawan Bahrain yang berkesudahan dengan skor 1-0, Anda tahu teman-teman bahwa gol oleh Romeni begitu adalah gol terbaik versi AFC teman-teman ya, mengalahkan pemain dari Irak kalau tidak salah ya. Mengalahkan pemain dari Irak yang kebetulan dia bermain di Inter Milan ya teman-teman ya. Dari Iran ya, mengalahkan Iran, kemudian juga mengalahkan gol dari pemain dari Palestina teman-teman. Oleh Romeni betul-betul luar biasa, melakukan debut pertamanya di Australia begitu di Stadion Allianz Arena. Tetapi meskipun Indonesia melalui gol oleh Romeni satu-satunya tidak mampu membawa Indonesia meraih kemenangan dan tentu meraih poin, itu pun tidak begitu. Tetapi gol itu tentu membuat oleh Romani secara pribadi dan secara keseluruhan tim memberikan semangat yang berlipat begitu untuk mengarungi dua pertandingan berikutnya teman-teman. Oleh karena itu gol yang diciptakan oleh Romeni itu adalah gol yang terbaik versi AFC. Tentu pollingnya ini ditentukan oleh
netizen begitu teman-teman ya. Nah, namun yang menarik teman-teman, gol oleh Romeni ini dua-duanya itu berhadapan langsung dengan kiper ya, back to back dengan kiper teman-teman ya. Maaf, suasananya kurang mendukung teman-teman ya. Tapi semangat saya untuk tetap memberikan konten atau memberikan informasi terkait timnas Indonesia tidak pernah berkurang keinginannya dan semangatnya begitu. Semoga teman-teman pecinta timnas Indonesia juga tidak berhentinya atau tidak sedikit pun terkurangi semangatnya untuk mendukung timnas Indonesia begitu. Nah, gol tersebut adalah gol yang sangat indah karena berhadapan langsung dua-duanya ya, berhadapan dengan kiper dari Australia teman-teman ya. Kalau tidak salah kiper ini adalah kiper cadangan dari Manchester City. Mohon maaf teman-teman, saya agak lupa. Tapi ini kiper pernah bermain di Liga Inggris di Premier League teman-teman ya. Lalu kemudian menghadapi Bahrain, gol oleh Romeni yang menyelamatkan Indonesia dan berhasil meraih 3 poin tentu, dan ini menambah asa timnas Indonesia. Satu umpan manis dari Marcelino, kemudian diteruskan ke oleh Romeni, dan oleh Romeni menyontek bola begitu tenang, dia berhadapan langsung bersama kiper dan itu gol. Tetapi proses gol itu dimulai dari kaki Joy Pelupesi teman-teman ya, dan itu gol yang sangat indah membuat seluruh isi stadion GBK bergemuruh pada saat itu. Nah teman-teman, 65 hari lagi atau tepatnya 1 bulan setengah, 63 hari kurang lebih seperti itu, kita kembali menghadapi China begitu. Dan tentu pertandingan ini adalah pertandingan penentu gitu. Kalau Indonesia gagal mengalahkan Cina begitu, tentu Indonesia pupus harapannya untuk bermain di Piala Dunia Amerika, Meksiko dan Kanada, karena pertandingan terakhir tentu kita tidak akan bisa lagi mengalahkan Jepang begitu. Jadi satu-satunya asa untuk memenangkan atau untuk berlaga atau memiliki kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia itu adalah terletak di pertandingan melawan China nanti. Nah, namun sayangnya teman-teman, bahwasanya Martin Paes kita tahu sudah terkena 2 kartu kuning ya. Lalu kemudian Marcelino yang kemarin bermain cantik juga sudah terakumulasi kartu kuning. Itu artinya 2 pemain ini tidak bisa bermain pada saat nanti melawan China. Tentu kalau di bawah Mister Gawang Martin Paes teman-teman, tentu kekhawatiran kita tidak terlalu, karena di situ ada Emil Aidero Mulyadi teman-teman ya, dan kualitasnya hampir sama dan boleh dikatakan levelnya sama begitu. Hanya saja memang diperlukan chemistry yang baik, sebab Emil Aidero Mulyadi belum pernah bermain sedikit pun bersama timnas Indonesia. Nah, besok ini adalah debut pertama kali Emil Aidero Mulyadi untuk berada di Mister Gawang Indonesia. Semoga Emil Aidero Mulyadi tidak nervous, dan pasti tidak ya teman-temannya, karena kita tahu Emil itu lebih jauh berpengalaman ketimbang Martin Paes. Hanya memang Martin Paes di bawah STY memang mengalami top performance yang baik gitu kan ya, sehingga dia tertahan hingga sekarang seperti itu. Nah, kekhawatiran kita terhadap penjaga gawang itu tidak terlalu besar, karena Emil Aidero Mulyadi tentu juga tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, kejelian seorang Erick Thohir atau federasi atau katakanlah tim kepelatihan melihat kekurangan ini sudah terjawab juga gitu kan hingga sekarang. Nah, kalau seandainya kita tidak mencoba untuk mempercepat proses naturalisasi Emil Aidero Mulyadi, tentu kehilangan Martin Paes itu adalah suatu yang sangat menakutkan, dan
tentu itu adalah sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kita pecinta timnas Indonesia, karena kita tahu Hernando Ari juga sejak penampilan terakhirnya di bersama timnas Indonesia juga ada sedikit-sedikit blunder teman-teman ya, meskipun di klubnya juga sudah hampir-hampir tampil bagus begitu, tetapi kita harus akui bahwa kualitas Hernando itu di atas Martin Paes begitu kan ya. Jadi terus dan pasti ada kekhawatiran terhadap kehilangan Martin Paes. Namun sekarang tidak lagi kita membicarakan itu karena kedalaman penjaga gawang kita juga sudah cukup bagus. Nah, sekarang tinggal Marcelino teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman siapa yang pantas untuk menggantikan Marcelino? Marcelino cukup bermain cantik di 2 pertandingan ya teman-temannya. Marcelino adalah pemain yang bisa menahan bola dengan skillnya, pemain yang juga bisa bermain dengan kecepatan tinggi, pemain yang memiliki dan diberi keleluasaan seperti halnya oleh Romeni ya untuk berada di kanan kiri lapangan, dan itu sangat membantu rekan-rekan yang lain ketika ingin melakukan penyerangan begitu, sebab menunggu pemain lain kemudian maju ke depan, ini adalah tugas Marcelino, menahan bola dengan skill individunya yang cukup luar biasa. Oleh karena itu kehilangan Marcelino ini adalah pukulan telak sebetulnya untuk timnas Indonesia, terutama untuk Patrick Kluivert. Tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir karena di sana masih ada Egy Maulana Fikri teman-teman ya. Lalu kemudian meskipun berbeda karakter, tapi Egy Maulana Fikri juga pernah menempati posisi Marcelino di pertandingan sebelumnya begitu. Lalu kemudian bisa juga ada Ricky Kambuaya teman-teman ya. Ricky Kambuaya di pertandingan terakhirnya juga melawan Bahrain adalah pertandingan yang sangat memukau. Satu umpan crossingnya melalui kaki kanan, keluarnya itu mampu mengarah dengan baik ke kaki Eliano Rendes teman-teman. Namun sayang Eliano tidak bisa memanfaatkan peluangnya dengan baik. Tetapi Ricky Kambuaya bermain luar biasa pada saat diberikan kesempatan. Itulah pentingnya kualitas pemain meskipun itu pemain domestik. Nah, dan itu juga bisa menggugurkan pandangan bahwa pemain lokal kita tidak bisa bersaing. Tidak teman-teman ya. Kalau kita melihat permainan Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, bahkan juga Marcelino. Lalu kemudian Eliano juga bisa menggantikan posisi Marcelino, meskipun di pertandingan terakhir Eliano boleh dikatakan juga tidak terlalu tampil bagus ya, ada peluang-peluang yang disia-siakan. Lalu kemudian ada case-case yang tidak juga terlalu tenang dalam memberikan umpan bola, salah umpan ada beberapa 1, 2, 3 kali begitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Eliano tidak bermain bagus teman-teman ya, boleh, tapi tidak bagus amat menurut saya. Tapi tentu pelatih punya pertimbangan tersendiri apakah nanti layak seorang Eliano itu menggantikan posisi Marcelino teman-teman. Lalu justru saya menarik kalau misalnya Dennis James diberikan kesempatan untuk menempati posisi Marcelino teman-teman ya, karena skill Dennis James dan kekuatan fisiknya itu lebih mumpuni dibanding 3 orang yang saya sebutkan tadi. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak pelatih teman-teman ya. Lalu kemudian bagaimana menurut teman-teman, siapa yang berhak sebetulnya atau siapa yang layak sebetulnya untuk menggantikan posisi Marcelino begitu. Sementara di belakang masih tetap seperti kemarinnya Rizky Ridho, JIC, Verdong ini
tidak tergantikan ya. Sorry, maksud saya Justin Hubner sebagai back begitu. 3 back ini saya berharap mereka tidak cedera sehingga nanti di 1 bulan ke depan teman-teman ya, karena melihat dari penampilan kemarin begitu kita merasa tenang ketiga orang ini berada di bawah di depan Martin Paes begitu. Dia bermain cantik, lugas, dan terutama seorang Rizky Ridho, pemain lokal kita, itu sangat luar biasa. Beberapa clean sheet dilakukannya, beberapa penjagaan dan marking yang sangat bagus dan sulit sekali untuk dilewati. Begitu juga Justin Hubner teman-temannya. Berapa kali pemain bengal ini, kalau menurut saya ini adalah pemain yang bengal, pemain preman menurut saya dalam tanda kutip. Ini adalah pemain yang begitu luar biasa, dan ya memang kita kadang-kadang juga merasa khawatir pemain ini seringkali meluapkan emosinya dengan tidak terkontrol. Saya khawatir nanti ini akan menjadi kartu kuning atau bahkan kartu merah. Semoga Justin Hubner mendengar ini semua teman-teman ya, karena ini berbahaya untuk tim secara keseluruhan. Tetapi overall dia adalah pemain bagus dan layak masih diberikan kesempatan. Verdong luar biasa di sisi kiri kita teman-teman. Bahkan Dave James rela untuk tetap menjadi di bangku cadangkan karena Verdong selalu bermain cantik dan konsisten. Maka itu Verdong sering kali disebut oleh teman-temannya adalah El Konsisten begitu teman-teman ya. Sangat luar biasa. Nah, itu dia teman-teman sedikit informasi yang bisa saya informasikan. Semoga video ini dan informasi ini bermanfaat. Mari kita dukung Timnas Indonesia secara baik dan benar. Dan teman-teman yang masih belum subscribe video ini, mohon bantuannya untuk terus melakukan subscribe, dan semoga channel ini terus berkembang di tengah-tengah channel-channel sahabat-sahabat kita yang memang sudah tumbuh secara baik dan besar begitu. Nah, tidak lain dan tidak bukan, tentu kita juga ingin memberikan kontribusi ya terhadap perkembangan dan pengawalan Timnas Indonesia secara keseluruhan. Oh ya, satu lagi teman-teman, Joy Pelupesi, saya tidak membahasnya tadi. Pemain ini cukup luar biasa ya teman-teman ya. Joy Pelupesi ini adalah pemain yang secara tiba-tiba muncul tanpa kita perhitungkan sebelumnya dan betul-betul bermain bagus, efektif. Dia tidak terlalu lama memegang bola begitu dia dapat langsung dia kirim ke Tom Hai kemudian membagi bola kepada yang dianggap layak untuk menerima umpannya. Begitu juga gol yang terjadi satu-satunya pada saat melawan Bahrain. Bola itu dari kaki Joy Pelupesi kemudian diberikan kepada Tom Hai tanpa pikir panjang melihat posisi Eliano menerima bola itu dengan baik. Marcelino menerima bola itu dengan baik, lalu kemudian dikirimkan secara cepat dengan akurasi yang cukup tinggi kepada Ole Romeni. Ole Romeni mengeksekusinya dengan baik pula. Itu dia teman-teman, kontribusi seorang Joy Pelupesi, anak muda dari Maluku ini teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.